Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya, M. Agus Sarif, pengampu mata pelajaran informatika di kelas 8. Pembahasan kita saat ini mengenai algoritma, variabel, dan kondisi dalam pemrograman. Secara ringkas, artinya kita memberikan langkah-langkah instruksi, langkah-langkah perintah yang kita harapkan. Memberikan langkah-langkah instruksi perintah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kita ambil contoh, kita sebagai seorang user, sebagai seorang pengguna aplikasi, kita mengharapkan membuka sebuah aplikasi di Microsoft Word. Ya. Tujuan kita adalah membuka sebuah file yang kita harapkan. Kita mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, klik filenya, kemudian klik open, kemudian kita mencari di mana tempat file itu tersimpan. Ya, kita klik drive D, ya. Kita mencari di mana file itu tersimpan. Ya, kemudian kita klik sebagai berikut, masuk pada file yang kita harapkan, yaitu seperti ini. Ini merupakan file tujuan yang kita harapkan terbuka di aplikasi ini. Ini langkah-langkah tadi merupakan langkah-langkah instruksi perintah yang kita berikan untuk membuka sebuah file. Itu perintah kita sebagai user, sebagai pengguna aplikasi. Sama arti kalau kita sebagai seorang programmer, kita untuk membuat sebuah aplikasi, kita harus membuat sebuah algoritma. Kita memberikan langkah-langkah instruksi perintah yang benar. Nanti perintah di sini kita terjemahkan menjadi sebuah kode-kode program. Kode-kode program ini nantinya kita kompilasi, kemudian kita jadikan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini merupakan peta konsep yang merupakan poin-poin utama dari pembahasan materi yang akan kita pelajari mengenai algoritma. Dalam peta konsep ini ada beberapa poin utama, yaitu bentuk, variabel, perulangan, dan percabangan. Bisa kita lihat di sini ada beberapa percabangan dalam algoritma. Kata kunci merupakan kata-kata dasar yang menjadi titik utama dari pembahasan kita dalam algoritma. Diharapkan siswa nanti mampu memahami, mengartikan, dan penggunaannya dari masing-masing kata-kata ini: operator perbandingan, pseudocode, RoboMine, scratch, teks, tipe data, variabel, algoritma, sampai ke prinsip generalisasi. Artinya, siswa mampu mengerti, memahami, dan penggunaannya dari masing-masing kata-kata kunci yang merupakan pembahasan dari algoritma. Algoritma, variabel, dan tipe data. Pembahasan ini kita akan mengacu pada 3 poin utama: algoritma, variabel, dan tipe data. Seperti apa pengertian dari algoritma, fungsinya, dan penggunaannya. Begitu juga dengan variabel, arti dari variabel, fungsi dan penggunaannya, dan tipe data. Algoritma memberikan pengertian sebagai berikut adalah kumpulan langkah-langkah instruksi atau perintah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi sebuah rangkaian perintah, rangkaian instruksi yang diberikan untuk menyelesaikan suatu persoalan, atau rangkaian instruksi atau perintah-perintah yang kita berikan kepada komputer atau kepada aplikasi komputer untuk menyelesaikan tindakan yang kita harapkan. Tadi diambil contoh, kita sebagai seorang user, seorang pengguna aplikasi, kita membuka sebuah aplikasi Microsoft Word. Tujuan kita adalah membuka sebuah file dokumen tertentu. Kita membuka perintah, pertama diawali dengan file, open, kemudian mencari dokumen tersebut di mana tersimpan, kemudian kita klik file tersebut, maka terbukalah file tersebut. Itu merupakan langkah-langkah instruksi perintah yang kita berikan kepada komputer. Begitu juga dengan seorang programmer, berarti untuk menyelesaikan suatu persoalan, untuk membuat sebuah aplikasi tertentu, untuk menyelesaikan suatu persoalan, berarti harus membuat langkah-langkah instruksi, di mana langkah-langkah ini nantinya bisa diterjemahkan menggunakan bahasa program tertentu. Komputer dapat bekerja melakukan suatu pekerjaan dengan benar jika kita sebagai pengguna user dapat memberikan perintah komputer dengan benar. Ya, artinya adalah kita sebagai pengguna user atau sebagai seorang programmer harus mampu memberikan langkah-langkah instruksi kepada komputer, kepada aplikasi yang kita gunakan dengan tepat. Tadi diambil contoh, kita ingin membuka sebuah file di Microsoft Word, maka kita harus memberikan perintah langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah untuk membuka sebuah file, sehingga file yang kita harapkan akan terbuka dengan tepat. Begitu juga dengan seorang programmer dalam membuat sebuah algoritma, dalam membuat sebuah rangkaian instruksi perintah-perintah,
harus memberikan rangkaian yang tepat sehingga nanti rangkaian di sini bisa diterjemahkan menjadi kode-kode dengan menggunakan bahasa program tertentu. Kemudian kode-kode ini nanti dikompilasi, kemudian dihasilkan sebuah program komputer. Bagaimana suatu algoritma menjadi kode-kode program dimasukkan adalah bahwa seorang user atau seorang programmer setelah membuat langkah-langkah instruksi, langkah-langkah perintah untuk menyelesaikan suatu persoalan, untuk membuat suatu aplikasi yang nantinya akan dihasilkan, maka diterjemahkan dengan menggunakan bahasa program tertentu. Misalnya bisa menggunakan bahasa Visual Basic atau Visual Scratch. Nanti dalam bahasa program tertentu yang kita gunakan ada kode-kode program. Di dalam kode-kode program yang kita buat nanti ada yang dinamakan dengan variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data merupakan tempat nilai dan jenis nilai. Kalau kita asumsikan adalah variabel merupakan tempat nilainya dan tipe data merupakan jenis nilai yang akan ditampung. Bisa kita ambil contoh sebuah gelas kosong merupakan sebuah variabel tempat untuk menampung air dan tipe data merupakan jenis air yang akan kita tampung ke dalam gelas tersebut. Apakah airnya berwarna hitam, apa air putih? Ya, ini merupakan tipe data yang akan kita tampung ke dalam variabel. Pada umumnya program komputer menerapkan prinsip generalisasi, artinya bahwa program yang dihasilkan nantinya oleh seorang programmer mampu memberikan multifungsi, tidak hanya memberikan satu fungsi saja untuk memecahkan persoalan. Algoritma ada dua cara yang digunakan, yaitu dengan cara pseudocode dan flowchart. Artinya adalah seorang programmer dalam membuat algoritma, dalam membuat langkah-langkah instruksi, langkah-langkah perintah untuk menyelesaikan suatu persoalan yang nantinya menghasilkan sebuah aplikasi menggunakan dua cara, yaitu dengan cara pseudocode dan dengan cara flowchart. Pseudocode merupakan salah satu bentuk algoritma yang digunakan oleh seorang programmer untuk menyelesaikan suatu persoalan. Pseudocode merupakan rangkaian instruksi, rangkaian perintah untuk menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Bentuk dari pseudocode adalah sebagai berikut. Ini merupakan salah satu bentuk pseudocode di mana seorang programmer untuk menyelesaikan suatu persoalan menggunakan bentuk pseudocode-nya seperti ini. Ini merupakan bentuk penggabungan antara pseudocode dengan bentuk flowchart. Silakan lihat kembali bentuk pseudocode di slide sebelumnya dan lihat kembali bentuk flowchart di slide sebelumnya. Ini jadi merupakan penggabungan antara bentuk pseudocode ke dalam bentuk flowchart. Dimulai dari tanda mulai, kemudian menginput memasukkan nilai tinggi badan dan nilai berat badan, kemudian diproses tinggi badannya dan berat badannya. Setelah diproses, maka menghasilkan sebuah nilai kurang dari 18. Jika iya, maka akan ditampilkan pesan Anda kurus dan ditampilkan gambar Anda kurus, maka selesai, programnya berakhir. Jika setelah dihitung ternyata nilainya di atas 18, maka berarti tidak. Maka ditampilkan pesan Anda normal dan gambar Anda kurus, maka program selesai. Data. Di sini ada dua poin utama, yaitu variabel dan tipe data. Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai, kemudian nilai itu dibaca, kemudian digunakan, diproses untuk menghasilkan sebuah keluaran, sebuah hasil. Jadi variabel merupakan sebuah wadah, sebuah tempat untuk menyimpan nilai. Nilai bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa berupa teks. Bisa berupa angka 1, 2, 3, 4, bisa berupa huruf A, B, C, D, bisa berupa teks, ya, kalimat. Jadi apapun yang kita simpan dalam variabel tersebut, nanti nilai itu akan tersimpan dan bisa kita baca. Kita bisa baca, kita gunakan untuk kita proses, untuk kita hitung, kita manipulasi untuk menghasilkan sebuah proses keluaran. Tipe data ada kaitan dengan variabel. Tipe data memiliki fungsi adalah nilai seperti apa yang dapat disimpan dalam suatu variabel. Tadi kita sudah membahas masalah variabel. Variabel adalah sebuah wadah, sebuah tempat untuk menampung nilai. Di sini tipe data adalah jenis nilai seperti apa. Jenis nilai seperti apa yang bisa kita simpan dalam variabel. Apakah berbentuk angka 1, 2, 3, 4, 5, ataukah berbentuk huruf A, B, C, D, ataukah berbentuk kalimat. Jadi variabel merupakan tempat wadah untuk menyimpan nilai. Tipe data merupakan tipe nilainya, jenis nilainya yang akan disimpan dalam variabel. Tipe data. Tadi kita sudah membahas di slide sebelumnya, yaitu tipe data. Tipe data adalah sebuah nilai yang akan kita masukkan dalam sebuah variabel. Dan di sini adalah
tipe data yang akan kita simpan dalam sebuah variabel memiliki beberapa poin, yaitu integer dan numerik. Artinya hanya nilai berupa angka 1, 2, 3, 4, 10, 100, dan seterusnya yang bisa kita simpan ke dalam sebuah variabel, yaitu berbentuk integer atau numerik. Kemudian nilai yang berbentuk float. Float artinya nilai yang kita bisa simpan ke dalam sebuah variabel hanya berbentuk pecahan 2,2, 4,60, dan seterusnya. Artinya nilai berbentuk pecahan yang bisa kita simpan ke dalam variabel. Boolean artinya sebuah jenis nilai true atau false, benar atau salah, yang bisa kita simpan ke dalam sebuah variabel. Terakhir, karakter, teks, dan string artinya jenis huruf A, B, C, D, dan seterusnya, atau sebuah kalimat, sebuah kata belajar yang bisa kita simpan ke dalam sebuah variabel. Jadi ini merupakan tipe data, sebuah tipe data nilai yang kita akan simpan dalam sebuah variabel. Untuk memperjelas pengertian dari variabel dan tipe data di sini, kembali pada slide sebelumnya, yaitu mengenai slide flowchart, di mana dimasukkan adalah seorang pengguna user harus memasukkan tinggi badan dan berat badan. Di sini dalam flowchartnya sudah memberikan variabel, sudah menentukan variabel TB dan BB. Jadi TB merupakan sebuah variabel, BB merupakan sebuah variabel. Variabel TB dan BB di sini nanti akan dimasukkan sebuah nilai. Nilainya berbentuk integer. Jadi pada saat program ini sudah berjalan, maka akan tampil tulisan untuk meminta input tinggi badan dan input berat badan. Maka si pengguna user atau orang yang menggunakan aplikasi ini harus memasukkan nilai berupa angka, yaitu ke dalam variabel tinggi badan dan ke variabel berat badan. Kemudian nanti variabel tinggi badan dan berat badan di sini akan dihitung, diproses, maka menghasilkan sebuah kondisi ya dan tidak, akhirnya menghasilkan hasil selesai. Karena pembahasan materi ini mengenai algoritma, variabel, dan tipe data. Silakan dibaca kembali, dipelajari kembali, dikaji kembali. Semangat terus membaca, semangat terus belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Mohon saran dan kritikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.